Halo Lur, balik lagi bersama gua Kelvin Anime Hunter. Sekarang gua akan menceritakan alur cerita yang berjudul Roku Denashi Majutsu Koshi to Akashic Record. Cerita dimulai di sekolah sihir yang sangat terkenal di suatu kota. Di sana terdapat dua murid yang berasal dari keluarga bangsawan, yang bernama Fable Sistine dan tinggal Rumia. Dia adalah Glenn Radas. Dia akan menjadi guru pengganti sementara di kelas Sistine dan Rumia. Untuk hero yang satu ini, ia memiliki watak yang menurut saya pemalas, kurang ajar, banyak bicara, tukang gaduh, dan sedikit cabul. Di awal mengajarnya, Glenn ini sudah mengajarkan kepada murid-muridnya betapa pentingnya belajar sendiri. Lalu ia sedikit memberikan ilmunya setelah Sistine melemparkan buku kepada Glenn. Glenn adalah guru yang dipromosikan oleh Profesor Shalisa Arponia. Shalisa bagi Glenn adalah seorang guru. Dia Haley. Haley sangat menentang Glenn yang tidak punya sertifikat mengajar. Dan di biodatanya Glenn adalah penyihir tingkat 3. Tingkat 3 itu belum masuk spesifikasi guru di sekolah itu. Di anime ini juga adegan fanservice-nya yang sangat sugoi banget. Ya, dari episode satunya aja sudah kelihatan, dari mulai baju yang mereka pakai, lalu di mana adegan di ruang ganti. やっぱりルミアの体は気持ちいいな。肌が白くて綺麗できめ細かくて。システィ、ダメだよ。システィ。 Karena ajaran Glenn yang sangat bermanfaat buat anak-anak yang malas sekolah, akhirnya Sistine menantang Glenn untuk bertarung. Taruhannya adalah jika Glenn kalah, dia harus berhenti jadi guru. Tempat pertarungan berada di belakang sekolah. Glenn memberitahu bahwa sihir yang boleh digunakan di pertandingan itu hanya sihir Shock Bolt, sihir pertahanan yang menggunakan listrik untuk melumpuhkan lawan. Pada awal mula seluruh murid mendukung Glenn, namun mereka terkejut dengan hasilnya. Glenn dengan soknya menerima serangan mentah dari Sistine. Dari hasil pertandingan itu, Glenn dikalahkan 3-0 oleh Sistine, dan ditambah lagi ia mengabaikan taruhan yang sudah dibuatnya. Keesokan harinya, Glenn masih bersikap sama. Lalu Glenn memberi pertanyaan kepada Sistine. Apa sebegitu hebatnya dan berharganya ilmu sihir? Sistine pun menjawab, ilmu sihir adalah pondasi dunia dan membuat manusia menuju tingkat yang lebih tinggi. Glenn menanyakan manfaat sihir. Glenn menjelaskan ilmu medis untuk menolong orang banyak, lalu arsitek dengan fungsinya. Dan Glenn menjelaskan bahwa ilmu sihir ada manfaatnya, yaitu untuk membunuh manusia. Jika pedang dapat membunuh satu, maka sihir dapat membunuh 10 manusia. Dan singkat cerita, Sistine sangat kecewa dan membenci Glenn Radas. Di sore hari, Glenn menemui Rumia. Glenn menanyakan hal yang sama kepada Rumia. Lalu Rumia menceritakan masa lalunya kepada Glenn. Dulu saat masih kecil, Rumia sudah diasingkan oleh keluarganya. Ia hampir dibunuh oleh penyihir jahat. Dan pada saat itu ia ditolong oleh penyihir pahlawan dan penyihir itu mengalahkan semua penyihir jahat. Dan Rumia ingin sekali membalas kebaikan penyihir itu dengan belajar ilmu sihir. Di keesokan harinya di sekolah, Glenn meminta maaf kepada Sistine. Dan mulai dari sini Glenn mengajarkan semua ilmu sihir dari dasar-dasarnya dengan rinci kepada semua murid-muridnya. Sampai dari kelas 11 saja mampir hanya untuk melihat penjelasan Glenn yang mudah dipahami. Di mana ada yang sukses, senang, berhasil, dan membuat prestasi. Disitulah ada juga yang iri dan dengki. Sama halnya seperti Pak Guru Haley yang sangat membenci keberhasilan Glenn. Singkat cerita, di sore hari Glenn menemui Shalisa. Shalisa memberitahu bahwa besok semua guru akan menghadiri perundingan sihir, kecuali Glenn karena dia hanya guru sementara. Di keesokan harinya, Glenn menuju ke sekolah. Tiba-tiba dia dihadang oleh seseorang yang mempunyai tato ular belati dan perisai. Sedangkan di kelas Glenn ada dua orang yang datang untuk mencari Rumia. Karena takut teman-temannya terluka, Rumia lalu menyerahkan diri dan dibawa pergi. Sedangkan Sistine yang akan dilecehkan oleh salah satu dari dua orang itu. Sistine sudah pasrah dengan keadaan itu, namun datanglah sang pemeran utama, yaitu Glenn, yang langsung mengeluarkan jurus andalannya yang berupa sebuah kartu yang bernama Arcana Si Bodoh. Gunanya dari kartu itu adalah
untuk mengunci semua jenis sihir yang ada, termasuk sihir dirinya sendiri. Jadi Glenn mengalahkan orang itu dengan baku hantam. Di tangan orang yang ini juga ada sebuah tato yang sama seperti yang menghadang Glenn tadi. Glenn lalu menghubungi Shalisa dan memberitahu bahwa sekolah mereka diserang oleh penyihir penyidik kebajikan langit. Jadi arti tato ular, belati, dan perisai itu adalah prajurit tersebut. Mereka adalah sekelompok teroris kekaisaran. Singkat cerita, mereka akan menyelamatkan Rumia. Namun mereka dihadang oleh orang yang membawa Rumia. Orang itu mempunyai sihir pedang yang bisa terbang. Lalu Glenn menanyakan apa sistem mempunyai sihir Dippel Frost yang dapat melumpuhkan pedang-pedang itu. Dan sistem pun bisa, namun Glenn malah mendorongnya jatuh ke bawah. Dan Glenn bertarung sendiri dengan sengit hingga mendapatkan luka yang sangat banyak, sampai mukanya berubah menjadi warna abu. Lalu sistem menyadari sesuatu. Glenn bukan mendorong sistem tanpa alasan, namun agar sistem membantu menyerang musuh dari arah yang berbeda. Singkat cerita, sistem berhasil dan Glenn juga berhasil. Glenn seorang diri melanjutkan menyusul Rumia. Di TKP, Glenn langsung mengeluarkan kartu Arcana si bodoh. Namun itu sudah terlambat. Rumia sudah disegel. Lalu Glenn berusaha membuka segel itu dengan darah miliknya. Pelaku penculikan Rumia adalah Pak Guru Huey, yaitu guru yang sebelum Glenn atau guru yang disukai sistem dalam belajar. Tujuannya yaitu untuk meledakkan sekolah dengan menjadikan Rumia sebagai senjata ledak. Glenn berusaha dengan keras untuk membuka segel dan akhirnya berhasil, lalu menghajar Huey hingga pingsan. Setelah kejadian itu, sekolah mengadakan lomba bagi para murid-muridnya. Namun para murid kelas Glenn tidak mau mengikuti lomba itu karena sudah menjadi tradisi. Hanya murid yang berprestasi yang akan dipilih untuk ikut lomba itu. Namun keadaan berubah ketika Glenn yang menjadi guru. Semua murid Glenn harus mengikuti lomba. Glenn membagi mereka sesuai keahlian masing-masing. Ketika mereka sedang latihan, mereka berebut tempat dengan anak kelas 1. Anak kelas 1 yaitu didikan guru Haley. Singkat cerita, Glenn menantang Haley. Glenn mempertaruhkan 3 bulan gajinya demi kemenangan kelasnya. Tidak mau kalah, Haley berbuat hal yang sama. Pertandingan itu diperuntukkan untuk sang ratu kerajaan. Sang ratu akan menonton jalannya pertandingan. Dia adalah Ratu Alicia. Ratu membuka liontin dan di dalamnya ada foto ratu bersama seorang anak. Lalu sang maid bernama Eleanor memberi ratu kalung permata biru untuk dipakai. Rumia memiliki liontin yang sama dengan ratu. Apakah ada hubungan di antara mereka? Kita lihat ke depannya. Pertandingan pun dimulai. Semua kelas bersemangat dengan acara itu. Murid dari Glenn juga sangat bersemangat. Kadariel dan Albert. Mereka berdua pengawal bayangan untuk Ratu Alicia. Jadi selain Ratu dijaga oleh pasukan kerajaan, Ratu pun dijaga oleh Rial dan Albert. Albert mencurigai bahwa semua pengawal kerajaan akan mengkhianati Ratu Alicia. Pada saat istirahat, Ratu menemui Glenn dan Rumia. Ratu berterima kasih kepada Glenn karena sudah mengabdi kepada kerajaan. Lalu Ratu menemui Rumia. Ratu memanggil Rumia dengan nama Ermia. Ermia Elkel Alzano adalah putri dari Ratu Alicia. Namun Rumia menyangkalnya dan pergi meninggalkan Glenn dan Ratu. Ratu meminta Glenn untuk menjaga anaknya itu. Dan foto yang ada di liontin Ratu adalah Rumia yang sejak kecil sudah diasingkan karena ia memiliki rumor yang buruk. Di bangku penonton, Shalisa diberitahu oleh maid Eleanor bahwa liontin biru yang dipakai Ratu itu adalah kalung kutukan bersyarat. Mereka ingin mengorbankan nyawa Ratu atau Rumia. Itu semua demi misi para penyidik kebajikan langit. Dan benar saja, ternyata semua pasukan Ratu mengkhianati Ratu yang dipimpin oleh komandan pasukan Zelos. Lalu Rumia menceritakan kenapa ia bisa diasingkan. Dia adalah jelmaan iblis, makhluk tabu dan terkutuk. Sejak lahir ia memiliki kekuatan yang dahsyat dan menjadi pemicu perpecahan antar keluarga. Cerita, Rumia ditangkap oleh pasukan kerajaan dan akan dihukum mati. Namun pada saat akan dieksekusi, Glenn datang untuk menyelamatkan Rumia.
lalu membawa Rumia pergi. Lalu Glenn diberi kabar oleh Shalisa bahwa sekarang semua tindakan hanya Glenn yang bisa melakukannya, dan Shalisa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datang Riel dan Albert. Riel langsung menyerang Glenn. Glenn terpojok, namun Riel berhasil dihentikan oleh Albert. Ternyata mereka berdua adalah teman Glenn saat menjadi tentara kerajaan. Mereka datang untuk membantu Glenn agar bisa menemui ratu. Riel dan Albert mengganti Glenn menjadi guru, dan Glenn kabur membawa Rumia. Singkat cerita, kelas Glenn akhirnya memenangkan pertandingan berkat poin tinggi yang diraih Sistine dari tim Haley. Lalu Riel dan Albert naik ke podium untuk serah terima piala, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata Riel dan Albert adalah Glenn dan Rumia. Mereka saling bertukar wujud agar bisa mendekati ratu. Lalu ratu memerintahkan Zelos untuk membunuh Rumia. Glenn sangat terkejut karena itu sangat berbeda dengan yang dibilang ratu untuk menjaga Rumia. Ternyata Glenn melihat ratu sangat tersiksa dengan kata-katanya. Lalu Glenn menyadari perkataan Shalisa. Glenn berlari ke arah ratu. Lalu ia dihadang oleh Zelos. Di saat yang sama ratu melepaskan kalung kutukan. Dan Zelos sangat kaget karena kalung itu tidak berguna. Itu semua berkat kartu milik Glenn, yaitu Arcana si bodoh, yang menyegel semua jenis sihir. Dan setelah itu ratu meminta maaf kepada Rumia dan memeluknya. Di tempat lain, Albert dan Riel menemui si mayat Eleanor. Lalu dia pun kabur. Dan benar, yang menyelamatkan Rumia dulu adalah Glenn. Lalu karena kelas Glenn menang, dan Glenn pun memenangkan taruhannya, 許して先生、もうダメ。箱入りお嬢様だもんな。慣れないうちはこんなもんか。こんなのなんで剣道をやってるんですか？ Di keesokan harinya, Glenn kembali diserang oleh Riel. Riel memakai seragam sekolah sihir. Glenn memberitahu kepada Rumia bahwa Riel akan menjadi pengawal Rumia. Riel diperintahkan langsung oleh ratu. Nama asli Riel adalah Riel Rayford. Dia memiliki sifat polos, tidak punya ekspresi, dan sedikit seperti bocah. Dan diperlihatkan wajah Sistine yang cemburu saat Riel mengatakan Glenn adalah segalanya bagi Riel. Lalu Glenn dan para muridnya yang akan pergi ke pusat penelitian alkimia yang terletak di pantai. Dan Glenn mengajarkan kepada murid laki-laki di kelasnya hal yang sangat penting. Guru macam apa ini? Sesampainya di sana, Glenn menemui Albert yang sedang menyamar. Lalu Glenn menyadari Riel hanyalah umpan. Yang sebenarnya menjaga Rumia adalah Albert. Lalu Albert memberitahu Glenn bahwa ia harus berhati-hati terhadap Riel karena masa lalunya. Dan ya, impian para lelaki pun terwujud. Di hari pertama, Glenn dan para muridnya menghabiskan waktunya di pantai. Gua lihat cewek-cewek ini pada lari, mirip Titan abnormal di SNK. Aduh. Saat malam, Riel menemui Glenn. Riel mengungkapkan perasaannya kepada Glenn. Namun Glenn malah membuat Riel marah dan membencinya. Sikap Riel berubah, ia jadi membenci seluruh teman-temannya termasuk Sistine dan Rumia. Akhirnya mereka sampai di lab alkimia. Dia adalah Brooks Blamu, pimpinan lab alkimia. Menurut Mbah Google, alkimia adalah protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisme, dan agama. Si Tuan Brooks menjelaskan, alkimia putih adalah bidang yang mengubah sihir putih dengan alkimia. Singkat cerita, Rumia menyadari tatapan aneh Brooks kepadanya. Lalu Brooks melanjutkan penjelasannya. Mereka menggunakan tanaman dan hewan untuk menciptakan chimera. Dan mereka dulunya mempunyai proyek besar yang disebut proyek pembangkitan nyawa. Glenn memotong pembicaraan mereka. Glenn menjelaskan, proyek pembangkitan nyawa menciptakan tubuh melalui alkimia, memakai kode genetis seseorang yang ingin dibangkitkan. Ingatan yang diubah menjadi astral kode, lalu menciptakan atau memulai ulang jiwa seseorang yang disebut alter ether.
Selain yang sudah dijelaskan, ada satu lagi bahan yang dibutuhkan, adalah sihir murni. Namun penelitian itu akhirnya digerebek oleh tentara kerajaan dan sampai akhirnya disegel dan dilarang. Singkat cerita, Sistine dan Rumia membujuk Riel, namun Riel malah kabur. Glenn menyusul Riel yang kabur. Riel pergi ke pantai, lalu dia ditemui oleh seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai kakaknya Riel dan mulai menghasut Riel. Di tempat lain, Albert sudah melihat semua kejadiannya. Lalu Albert dihadang oleh si Maid Eleanor dan mereka berdua bertarung. Glenn pun akhirnya menemukan Riel dan ingin menyelamatkannya dari laki-laki itu. Namun Riel malah menusuknya, sudah termakan rayuan jahat kakak palsunya itu. Pertarungan Albert pun berhenti setelah ia melihat Glenn yang terkapar. Lalu di kamar Rumia, Sistine melihat Riel yang menusuk dan membawa kabur Rumia. Lalu Albert membawa Glenn ke kamar Rumia dan Sistine membantu menyelamatkan Glenn. Ternyata Rumia diculik oleh anggota penyihir kebajikan langit dan tidak disangka Brooks adalah anggotanya. Alasannya karena Rumia memiliki sihir murni atau sihir yang paling kuat dan besar yang dapat memenuhi syarat pembangkitan nyawa. Lalu Glenn dan Albert datang untuk menyelamatkan Rumia. Singkat cerita, Glenn dan Albert mengalahkan semua halangan. Lalu turunlah Brooks yang menjadi monster dan ia melawan Albert. Sesampainya Glenn di tempat Rumia dikurung. Lalu Glenn meyakinkan Riel bahwa yang dilihatnya itu bukan kakak aslinya. Glenn menyuruh Riel untuk mengingat siapa nama dari kakaknya itu. Namun Riel malah ambruk dan merasa sakit kepala. Harus minum oskadon. Pancen oye. Dan Riel mengingat wajah dan nama dari kakaknya yang bernama Sion. Namun manusia buatan Sion dan temannya. Sion melaporkan tindakan temannya yang membuat proyek pembangkitan nyawa kepada Glenn, yang waktu itu masih berada di pasukan kerajaan. Namun Ranier, temannya Sion, langsung membunuh Sion dan adiknya bernama Illusia. Jadi Riel adalah bukti berhasilnya proyek pembangkitan nyawa. Ia mewarisi ingatan Illusia. Singkat cerita, Glenn akhirnya berhasil menghancurkan alat yang mengambil sihir Rumia. Namun ia sedikit terlambat dan kakak jadi-jadiannya Riel sudah berhasil menciptakan Riel lainnya. Namun semua jelmaan Riel itu dibunuh oleh Riel yang asli. Pusing banyak Rielnya dan berhasil menyelamatkan Rumia. Monster Brooks juga sudah dikalahkan. Namun ini nih, si Maid masih lolos aja dan membawa sisa sihir murni milik Rumia. Lalu si Maid pergi ke suatu tempat yang penuh dengan batu-batuan. Ia berbicara kepada batu itu, yang mungkin batu itu isinya jiwa seseorang yang ingin dibangkitkan oleh si Maid. Lalu Profesor Selisa yang sedang melihat peta itu adalah peta labirin bawah tanah. Ia berencana untuk mengungkap labirin itu. Scene beralih pada Glenn, Rumia, Riel, dan Sistine yang bertemu dengan Leos Kleatos. Leos adalah tunangan Sistine sekaligus akan menjadi guru di sekolah sihir Alzano. Biodata Leos juga sangat bagus. Itu membuat Haley sangat senang untuk menyingkirkan Glenn. Leos juga sangat baik dalam mengajar dan mudah dipahami. Scene beralih, Leos mengajak Sistine pergi ke taman sekolah yang dibuntuti oleh Glenn, Rumia, dan Riel. Leos lalu melamar Sistine, namun ia ditolak karena Sistine masih memegang janji kepada kakeknya untuk mengungkap istana angkasa Megalius, dan Leos malah mengejeknya dan berkata, itu hayalan yang akan menjadi sia-sia. Mendengar itu, Glenn lalu datang menemui mereka dan menantang Leos untuk berduel dengan taruhan siapa yang menang akan menikahi dengan Sistine. Lalu ia juga melibatkan seluruh muridnya dalam pertandingan Glenn dan Leos. Lalu Albert menemui Glenn dan memberitahu Glenn bahwa ada kasus lama yang kembali muncul, yaitu kasus tentang debu malaikat yang dapat mengendalikan seseorang. Itu membuat Glenn mengingat masa lalunya bersama seorang wanita bernama Sarah. Lalu Glenn mempersiapkan strategi masing-masing. Leos ia memakai strategi perang sihir modern,
dengan formasi kelompok 3 orang, serangan penyerang garis depan, penahan garis depan, dan mantra pendukung menyesuaikan keadaan di garis belakang. Sedangkan Glenn menggunakan taktik 2 orang yang sangat mudah dipahami oleh para murid pemula. Mereka akan berperang di tempat yang sangat jauh, dan ada juga pengawas yang terdiri dari para guru. Leos mulai maju untuk menyerang dengan kelompok 3 orang. Di awal pasukan Leos unggul sampai pasukan utama mereka bertemu dengan Real. Dan Real bisa mengalahkan mereka sendiri. Ya iyalah, pasukan kerajaan lawannya amatiran. Lalu Leos mengarahkan pasukannya ke hutan. Dan di hutan mereka disambut oleh Glenn dengan jebakan yang sudah dipersiapkan. Pasukan Leos menjadi sangat kacau dan peperangan pun berakhir dengan hasil imbang. Namun Leos tampaknya sangat kecewa pada murid-muridnya, dan Leos kembali menantang Glenn. Lalu Rumia memberitahu Sistine bahwa Glenn bukan ingin menikah dengannya. Namun Glenn menantang Leos karena kesal dengan perkataannya kepada Sistine di taman. Lalu para pasukan kerajaan menemukan salah satu korban dari debu malaikat. Lalu Sistine menemui Glenn pada malam hari dan Glenn menceritakan kisah hidupnya kepada Sistine. Dulu Glenn adalah anak yang ingin menjadi penyihir baik. Namun setelah ia bergabung dengan pasukan penyihir kerajaan, hidupnya berubah menjadi suram dan penuh dengan adegan berdarah, yang membuatnya berhenti menjadi penyihir. Lalu ia melihat Sistine yang sangat mirip sekali dengan Sarah. Setelah selesai menceritakan itu, lalu Leos datang dari belakang dan mengungkap masa lalu Glenn. Panggilan Glenn dulu adalah Glenn si bodoh. Karena terus mengoceh, lalu Glenn menyerang Leos. Dan Leos mengeluarkan sihir bernama Tulpa. Sihir yang memunculkan makhluk khayalan ke dunia. Dan singkat cerita, Glenn kalah dan Sistine diancam untuk segera menikah dengannya. Setelah kejadian itu, sikap Sistine berubah. Lalu Rumia menemui Glenn dan meminta untuk menyelamatkan Sistine. Selama semalam penuh, Glenn mempersiapkan diri dan senjata untuk menyelamatkan Sistine. Saat akan ijab kabul pernikahan Sistine, lalu ada yang mengatakan tidak sah. Dia adalah Glenn yang langsung menculik Sistine dan membawanya kabur. Namun mereka dikejar oleh orang-orang yang sudah menjadi zombie karena keracunan debu malaikat. Itu membuat Glenn kesal sampai Sistine merasa kaget melihat wajah Glenn yang menjadi menyeramkan saat marah. Tidak hanya Sistine dan Glenn yang diserang, namun semua teman-temannya juga diserang. Untungnya mereka dibantu oleh pasukan penyihir kerajaan. Ada Albert dan teman-temannya. Glenn mulai menyerang mereka dan Glenn merasa digiring ke suatu tempat. Kembali mengingat kejadiannya dulu, yang sama persis bersama Sarah. Namun dulu Glenn gagal untuk melindungi Sarah. Dan dalang dari semua itu adalah Jetis Loven. Jetis menyamar menjadi Leos dan Leos yang asli sudah menjadi mayat. Tujuan Jetis adalah mendapatkan catatan akashik kekuatan untuk mengendalikan dasar dunia. 3 tahun lalu Glenn berhasil menggagalkan rencananya dan sekarang Jetis akan balas dendam. Lalu Jetis mengeluarkan Tulpa dan kembali bertarung dengan susah payah Glenn melawan. Singkat cerita, Glenn terpojok lalu Sistine kembali untuk membantu Glenn. Dan Sistine menyadarkan Glenn yang marah. Dan Glenn kembali normal lalu memakai teknik sihir 2 orang seperti saat dengan Leos. Lalu Glenn berhasil memojokkan Jetis. Dan Jetis mengeluarkan Tulpa yang bernama Nona Keadian Jastia. Tulpa yang sangat besar. Sebelum Tulpa itu jadi, Glenn menyerang dan alhasil Tulpa itu gagal. Lalu Jetis membangkitkan lagi, namun sekarang dia pakai untuk kabur. Dan akhirnya mereka semua berhasil dan kehidupan Glenn pun kembali seperti semula. Dan menjadi guru favorit murid-muridnya. Namun cerita belum usai, kita tunggu season 2-nya. Karena si Maid Eleanor belum berhasil membangkitkan tuannya, dan Sistine pun belum berhasil mengungkap rahasia dari istana angkasa Megalius.
So, segini dulu untuk ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan jalan spoilernya dan jangan lupa share dan subscribe.